Guys, sekarang aku berada di Aksaray. Kalian kalau mau ke Sultan Ahmed, kalian harus berhenti di Aksaray, kemudian ganti tren T1 ya. Welcome to my channel. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat ya guys. Mohon maaf banget ya, beberapa waktu yang lalu emang YouTube aku ini sempat vakum karena aku harus menjalani isolasi mandiri dan pemulihan ya guys. Jadi ya harap maklum ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, supaya aku lebih semangat lagi bikin video buat kalian. Hari ini khusus ngajakin kalian jalan-jalan ke Sultan Ahmed dan Hagia Sophia. Sekarang aku udah berada di dalam otobus ya. Aku nanti berhentinya di Sirine Flare. Tapi hari ini aku ada sedikit kesalahan ya, karena aku naik busnya itu bukan bus yang biasa aku tumpangi yang warnanya biru 76D yang jurusan ke Taksim itu kan. Ini warnanya pink, jadi muter-muternya tuh agak lama banget. Tadi tuh juga sempet hujan. Aku nungguin sekarang udah terang, nggak taunya pas udah di jalan hujan lagi guys. Jadi guys, aku nanti turunnya di stasiun metro, tepatnya di Sirine Flare. Di sana nanti aku beli cemilan dulu ya seperti biasa. Kemudian berangkat ke Aksaray. Turun di Aksaray, kita nanti ganti T1 menuju ke Hagia Sophia, Sultan Ahmed. Akhirnya aku sampai juga di Aksaray guys. Sekarang kita mau keluar dulu ya, naik eskalator ke atas. Dan kalian tahu nggak, sekarang kondisinya tuh lagi mendung dan hujan gerimis guys. Dan aku nggak bawa payung, nggak bawa jas hujan. Tapi untung anak aku pakai face shield buat nutupin kepalanya. Nah guys, sekarang aku berada di Aksaray. Kalian kalau mau ke Sultan Ahmed, kalian harus berhenti di Aksaray, kemudian ganti tren T1 ya. Dan T1 nya itu nyebrang ke sana. Kalau kesini nih masuk ke mall entrance ya. Kita harus nyebrang ke sana guys. Kalau yang di sini tuh, yang di sini nih hotel. Sampai ke sana ya guys. Kita nyebrang dulu. Alo. Gitu. Marahin Pak polisi, soalnya kan nunggu juga dulu guys. Rame banget meskipun hujan. Jadi guys, kalian harus hati-hati ya kalau misalkan nyebrang, itu harus perhatikan lampu lalu lintas pengguna jalan. Jadi kalau warnanya merah kalian harus stop dulu ya. Jadi sebaiknya kita cari aman aja ya, supaya kita selamat. Dan ini guys,
stasiunnya itu yang ada kereta lewat itu ya. Kita nanti nyebrang, kemudian belok kiri, udah di situ tempatnya. Dan untuk ke Sultanahmet itu kurang lebih 5 menit ya. Kita nanti ngelewatin 3 stasiun, Laleli Istanbul, Beyazıt Kapal Çarşı. Terus yang ketiga itu kita nanti di Cemberlitas, setelah itu baru nyampe di Sultanahmetnya. Nah guys, aku udah masuk di stasiun Aksara ya, jurusan ke Batas, tapi aku nggak sampai ke Batas, aku cuma 3 stasiun doang. Jadi aku tunggu kereta selanjutnya, karena aku cari-cari tempat duduk kok nggak kelihatan yang kosong ya. Jadi aku ikut yang selanjutnya. Barangkali aku adalah salah satu penumpang yang beruntung mendapatkan tempat duduk. Nggak guys, gini, kalau naik kereta itu biasanya ya, kalau kita gendong anak itu pasti ada aja yang nawarin kayak gitu. Tapi alhamdulillah selama aku tinggal di Turki ini ya, alhamdulillah aku ketemunya dengan orang-orang baik ya. Jadi di otobus atau di metro, di mana aja di transportasi umum, selalu mereka nawarin tempat duduk karena lihat aku gendong anak kecil ya. Udah gitu kadang aku juga bawa tas ransel gede banget. Tapi ya nggak jarang juga sih aku ngeliat orang yang super cuek ya, naik di transportasi umum, lihat ada orang lansia atau ibu-ibu lagi bawa anaknya yang masih kecil-kecil tuh cuek-cuek aja, malah asik teleponan gitu. Rasanya gemes banget ya kalau ngeliat orang kayak gitu ya. Oke guys, keretaku udah datang nih, aku harus buru-buru cari tempat duduk.
kita udah sampai guys. Deket banget kan Aksarai ke Sultan Ahmed. Oke, sekarang udah sampai di Sultan Ahmed ya guys. Jadi guys, kalian yang backpacker di Istanbul yang nggak usah khawatir ya. Di depan Sultan Ahmed ini banyak banget kok hotel-hotel. Persis di depannya ini guys. Di sepanjang jalan itu banyak banget hotel-hotel ya guys ya. Terus ada orang jual-jual makanan juga, ada lokanta. Terus ini pintu keluar, belok kiri pintu masuk Sultan Ahmed ya guys. Oh ya guys, sekedar informasi buat kalian yang belum punya Istanbul Card, kalian bisa belinya di kios-kios juga ada, di minimarket ada, kemudian itu di Yellow Mesin ya guys. Harganya cuma 10 Turki lira. Juga bisa top up di situ. Nggak usah khawatir. Kita keluar dulu ya guys. Oke guys, sekarang kalau kalian mau isi uang kartu, kalian bisa mampir ke sini ya guys. Sini nih ada itu. Ini bilet mati di sini juga ada tersedia ya guys. Karena tadi lewat tren. Apa lihat nih? Bagus banget. Sayang Baba nggak ikut ya guys. Kita jalan ke sana. Ya Allah, jangan hujan dong. Nah, ini kita di Fatih Belediyesi. How are you? Hayır. Hayır. Gila hujan nih. Astagfirullah. Mudah-mudahan nggak kepleset ya. Lewat pintu masuk ini ya guys, nggak usah khawatir, ini cuma pemeriksaan tas aja. Selama kalian nggak bawa barang-barang terlarang, nggak bakalan kena masalah ya. Nah, ini seger banget, tapi kita udah kehujanan. Masih depan guys, perjalanan kita tuh masih panjang ke dalam. Tuh ke sana ya, kita muter ya. Jadi guys, aku pikir tuh kalau ke Sultan Ahmed itu kan ini halamannya tuh kan luas banget, harus jalan kaki jauh. Rasanya tuh kayaknya nggak recommended buat para lansia ya. Kecuali memang kondisi fisiknya itu emang sehat ya. Atau mungkin bawa kursi roda atau ya gitu deh. Tahu sendiri ya. Soalnya ini jalan kaki jauh banget. Dan ini aku lagi gendong anak aku. Hujan-hujan kayak gini dan rasanya tuh
Ingat kan tadi Bang Jagung nawarin jagung bakar kacang panas. Itu waktu di kapal Charles juga banyak banget yang nawarin pakai bahasa Indonesia. Mari beli. Selamat datang. Berarti dia tahu kalau aku ini orang Indonesia kali ya. Yang aku heran itu gimana bisa tahu ya, padahal kan aku pakai masker. Gimana nih guys suasananya? Bagus kan pemandangannya? Tapi lebih bagus lagi nih sebenarnya kalau pas nggak hujan ya guys. Jadi buat foto-foto di outdoor tuh bagus banget gitu. Dan itu Hagia Sophia-nya sudah kelihatan. Jadi aku ke Hagia Sophia dulu. Jadi guys, aku saranin buat kalian yang mau datang ke Sultan Ahmed dan Hagia Sophia, jangan datang pada saat cuacanya tuh lagi mendung dan hujan ya. Kayak gini tuh nggak enak banget. Jadi kita nggak bisa foto-foto cantik di sekitar itu. Jadi kan gelap ya gitu ya. Terus becek sama gerimis. Dan aku tuh nggak hayung, nggak bawa jas hujan, langsung aja terobos ya gitu sambil gendong anak aku. Ya ampun kasihan banget, untung anak aku pakai face shield ya. Ayo kita masuk ke dalam yuk. You like having night here for? Nah guys, sekarang ini aku berada di depan pintu masuk Hagia Sophia. Jadi hujan ya guys ya, jadi jalannya harus hati-hati. Nah di depan itu ada pos keamanan, itu ada Zabita. Aku pertama kali masuk sini tuh ada Kedi. Kita lihat yang resminya ceritanya ya. Nah sebelum masuk ke dalam nih guys, di depan ini ada tempat bisa buat wudhu ya. Kan mau masuk masjid ya, jadi harus bersih. Oh ya nih info ya buat yang non muslim atau yang nggak mengenakan pakaian tertutup. Buat yang wanita itu wajib menggunakan kerudung ya guys. Ini kan tempat ibadah, jadi harus berpakaian yang sopan dan ya menghargai tempat ibadah lah ya. Yuk kita lanjut ke dalam guys. Jadi guys, Masjid Hagia Sophia ini sangatlah terkenal ya di kalangan wisatawan mancanegara. Bangunan ini memiliki sisi historis yang sangat tinggi. Seperti dulunya berfungsi sebagai gereja, lalu menjadi masjid di zaman kekhalifahan Utsmani dan berganti menjadi museum di zaman Turki modern. Karena statusnya sekarang ini sudah menjadi masjid, jadi untuk memasuki bangunan bersejarah ini nggak perlu biaya ya guys ya. Jadi nggak perlu tiket masuk. Jadi Hagia Sophia ini adalah sebuah gedung kuno ya,
gedung kuno bersejarah ya, sangat indah dan besar dan terletak di kota Istanbul, Turki guys. Dan dibangun pada abad ke-6 pada kekaisaran Kristen Bizantin dan Muslim Ottoman. Usia Hagia Sophia ini diperkirakan sudah lebih dari 1478 tahun loh guys. Yang menarik nih guys, berdasarkan sejarah ya, gedung ini tuh selamat ratusan kali loh dari musibah bencana alam. Jadi kalau kalian masuk ke dalam nanti tuh ya, kalian tuh lihat ukuran gedungnya tuh benar-benar sangat megah. Dilihat dari usianya dan arsitekturnya, atmosfer dan keajaibannya itu benar-benar membuat Hagia Sophia ini menjadi salah satu tempat unik di dunia yang wajib dikunjungi ya oleh wisatawan mancanegara. Şöyle söyleyeyim. Cenazgül Sultanahmet'te. Aduh, kalian kalau nggak kesini rugi deh. Ini banyak ini sangat bersejarah. Oke guys, sudah saatnya masuk ke dalam ya. Di depan ini ada tempat penitipan sepatu ya. Itu ada nomor-nomornya. Kalian ingat nomor kalian. Kalau aku sih, aku habis naruh sepatu, aku foto. Takutnya kelupaan nomor berapa. Dan kalian kalau pakai sepatu itu nggak boleh di karpet yang warna hijau itu ya. Jadi yang sebelumnya itu yang ada tiang itu. Jadi karpetnya nggak kena najis ya. Masya Allah. Aku mau cerita sedikit nih guys, buat kalian yang belum tahu sejarahnya Hagia Sophia ini ya. Hagia Sophia ini telah menjadi simbol penting ya bagi Kristen Ortodok dan Muslim selama berabad-abad, sekaligus menjadi warisan kebudayaan bagi negara Turki. Selama 1,5 abad sejak didirikan, Hagia Sophia telah beralih fungsi seiring dengan 4 era kekuasaan yang berbeda. Jadi sebenarnya Hagia Sophia ini ya bukan sekedar arsitektur bermuatan sejarah ya, namun juga ikon kekuasaan dan simbol kepercayaan. Jadi ini guys, pada abad ketiga ya,
pada era Kekaisaran Bizantium, Hagia Sophia sebagai gereja dan katedral. Awalnya Hagia Sophia atau dalam bahasa Turki disebut Hagia Sophia dibangun sebagai basilika bagi gereja Kristen Ortodok Yunani. Kekaisaran Bizantium, Konstantinus kemudian membangun Hagia Sophia pada 360 Masehi sebagai gereja Ortodoks. Selama beberapa abad, bangunan ini digunakan sebagai gereja dan katedral, serta mengalami beberapa kali pembangunan, sehingga fondasi seperti saat ini. Gempa bumi pada tahun 1344 menghancurkan struktur bangunan dan untuk sementara, Bizantium menutup area tempat ibadah selama beberapa waktu. Pada tahun 1453, era Kesultanan Ottoman, Hagia Sophia menjadi masjid. Era Kekaisaran Bizantium berakhir pada tahun 1453 setelah ditaklukkan oleh Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Ottoman. Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel dan mengubah status Hagia Sophia menjadi masjid. Dan pada saat itu, berbagai ornamen keagamaan Kristen ditutupi dan ditambahkan dengan kaligrafi besar dari seniman ternama pada masa itu, yang bernama Kazazker Mustafa Izzet. Bangunan pun direnovasi kembali dan ditambahkan dengan mihrab dan 4 menara besar di luar bangunan. Ayo. Aaron. Masih lanjut dengan sejarah Hagia Sophia. Jadi pada tahun 1934, di era kepemimpinan Kemal Atatürk, Hagia Sophia menjadi museum. Kekaisaran Ottoman akhirnya tumbang dan muncullah Turki sebagai sebuah negara republik. Bergantinya sistem pemerintahan ini sekaligus mengubah fungsi Hagia Sophia dari masjid menjadi museum. Perubahan itu digagas oleh Presiden pertama Republik Turki yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Restorasi mozaik pun dilakukan sehingga dua ornamen dan kebudayaan dari dua agama besar di dunia tampak berdampingan di area Hagia Sophia. Sebab itu pula, sejak tahun 1985, bangunan ini ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia UNESCO. Dan pada tahun 2020 nih guys, era kepemimpinan Erdogan, Hagia Sophia menjadi masjid. Pada tahun 2020, Hagia Sophia kembali menorehkan kisah baru dengan kembali beralih fungsi menjadi sebuah masjid, di mana pemerintahan Presiden Erdogan, status Hagia Sophia sebagai museum resmi dicabut. Mulai Jumat 24 Juli 2020, masyarakat Turki melaksanakan sholat Jumat pertama di Hagia Sophia. Penjelasan mengenai sejarah Hagia Sophia di era 4 kepemimpinan.
Oke guys, sudah puas kan tadi tour di dalam Hagia Sophia. Sekarang kita menuju ke Masjid Biru ya guys. Letaknya sih berhadapan-hadapan ya, tapi jauh, kita masih harus jalan ke sana ya, melewati pos pemeriksaan lagi. Dan sebenarnya aku dulu tuh udah pernah kesini 2 tahun yang lalu. Tapi sayangnya aku tuh nggak masuk di Hagia Sophia-nya guys, soalnya waktunya yang nggak ada. Dulu itu kan pas normal ya, belum pandemi seperti saat ini tuh kan lenggang, ke pengunjungnya nggak terlalu banyak. Kalau dulu tuh sampai antri panjang gitu, dan itu mau masuk aja tuh harus nungguin orang satu-satu. Nanti naik itu lagi ya. Iya guys, itu tadi Hagia Sophia ya, yang dulunya tuh museum, sekarang jadi jami. Sekarang kita jalan ke, lumayan jauh juga ya guys, lumayan capek sama gendong bayi aku, soalnya dia kalau dilepas dari gendongan itu lari ke sana kemari. Big control. Okay. Jadi guys, kalau kita udah keluar dari pintu keluarnya Hagia Sophia, kalau mau masuk ke Blue Mosque-nya atau Masjid Biru, kalian tuh harus masuk di pintu masuk lagi. Jadi harus diperiksa lagi gitu. Guys, nih buat kalian yang mau bakar kalori ya, silakan aja datang ke Sultan Ahmed. Soalnya tuh halamannya tuh luas banget, jadi kita tuh jalan kaki itu sampai pegel. Tapi nggak apa-apa, sekalian olahraga. Dan jangan lupa ya, kalau pagi-pagi tuh kalian mau jalan-jalan, sebaiknya kalian tuh harus sarapan terlebih dahulu supaya staminanya kuat ya. Jangan kita lari. Di pelataran Blue Mosque ini sama Hagia Sophia ini adanya cuman orang jualan jagung rebus, terus simit sama kacang. Nah kalau lokanta atau restorannya itu aku dulu kayaknya pernah lihat di yang deketnya Hagia Sophia itu ada orang jual es krim juga. Nah guys, itu masjidnya kelihatan ya dari sini ya. Blue Mosque atau Masjid Biru. Masjid ini dibangun di seberang Hagia Sophia dan dibangun pada tahun 1609 sampai 1616. Tepatnya selama masa pemerintahan Sultan Ahmed ke-1. Jadi sejarahnya nih, salah satu murid Mimar Sinan yang bernama Sedefkar Mehmet Aga
merupakan arsitek Masjid Biru ya guys. Jadi Mimar Sinan merupakan kepala arsitek bagi Sultan Sulaiman ke-1, Selim kedua, dan Murad ketiga. Masjid Biru ini memiliki banyak fitur seperti kubah, setengah kubah, dan menara yang ramping. 6 menara yang menjadi karakteristik masjid tersebut merupakan sesuatu yang tidak biasa dalam gaya arsitektur khas Ottoman. Oke guys, sebelum kita masuk ke Masjid Biru, kita jalan-jalan dulu ya di seputaran halaman Masjid Biru guys. Di sini halamannya luas banget dan ya udaranya sejuk karena habis terguyur hujan. Coba kita lihat ke sana yuk, ada tulisan apa sih itu? Jadi informasi yang disampaikan di papan ini ya tentang Islam ya guys ya, sejarah Islam, kemudian pedoman mengenai Islam, Islam dalam keluarga, hijab dalam Islam itu seperti apa, kemudian cara berwudu dan lain sebagainya. Baiklah, sambil jalan aku kasih tahu lebih lanjut ya bagaimana cara berkunjung ke Masjid Biru, dan waktu yang tepat untuk berkunjung ke Masjid Biru itu yaitu pada saat pagi hari dan menjelang siang ya guys. Jadi hindari berkunjung ke Masjid Biru pada saat waktu beribadah atau 30 menit sebelum azan. Masjid akan ditutup selama 90 menit bagi wisatawan. Kemudian sebelum masuk ke dalam masjid ya, kalian nanti akan diminta untuk melepaskan alas kaki dan ditaruh di dalam kantung plastik yang sudah disediakan secara gratis. Dan kalau di Masjid Biru ini sepatunya boleh ditenteng masuk ke dalam masjid ya, asalkan udah di plastik. Untuk masuk ke masjid itu tidak dikenakan biaya, jadi free guys. Dan juga nih guys, buat wanita wajib menggunakan penutup kepala ya. Kemudian pakaian lengan panjang, juga celana atau rok panjang. Penutup kepalanya udah disediakan di pintu masuk masjid secara gratis. Buat prianya juga wajib menggunakan celana panjang. Kemudian pada saat di dalam masjid, wisatawan dilarang berisik dan menggunakan flash jika ingin foto. Saat berfoto pun para wisatawan dianjurkan untuk tidak membidik kamera ke arah orang-orang yang sedang sholat ya. Pas keluar dari masjid ya, usai berkunjung, jadi plastik pembungkus alas kaki tadi itu dibuang ke tempat sampah yang udah disediakan. Di pintu keluar tuh ada. Dan penutup kepalanya harus dikembalikan ke staf. Buat kalian yang nggak menggunakan penutup kepala, mungkin non muslim ya, juga itu di depan itu ada, di depan ini ya ada penutup kepala yang sudah disediakan di pintu masuk secara gratis. Nah di sini nih guys, kalian minta ke petugasnya, di situ kalian akan dipinjamin ya penutup kepala. Nah guys, sekarang kita udah berada di depan pintu masuk ya Masjid Biru. Jadi guys, dari seluruh masjid Ottoman yang ada, Masjid Biru ini memiliki halaman yang paling besar. Dan di sebelah halaman itu wisatawan bisa ngelihat makam Sultan Ahmed. Tapi aku nggak tahu yang sebelah mana ya, halamannya luas banget. Terus juga bisa ngelihat ini ya, Jerman Fountain. Dia dari kekaisaran Jerman pada masa Ottoman. Kayaknya yang di pintu masuk tadi tuh aku ngelihat itu ya, apa namanya, air mancur. Dan guys, ini kayaknya masjidnya lagi renovasi total ya. Nggak tahu ntar bisa nggak videoin gitu. Jadi kayak nggak maksimal gitu nanti.
Jadi mohon maaf banget kalau misalkan nanti aku videoinnya nggak terlalu panjang ya yang Sultan Ahmed ini. Mungkin lain kesempatan aku bakalan review detailnya tentang Sultan Ahmed. Jadi sekarang kita masuk ke dalam dulu ya guys. Satu lagi nih guys, nanti di pintu keluar Masjid Biru di situ ada kotak amal ya. Jadi buat wisatawan itu bisa memberikan donasi secara sukarela untuk membantu masjid. 2 tahun yang lalu guys aku sempat kesini dan ini kayak halaman luas gitu. Sekarang ditutup-tutup gini ya, kayak ada sekat-sekat gitu karena ada renovasi. Udah sampai di pintu masuknya guys. Nah sampai sini nih kita harus lepas sepatu ya guys, harus diplastikin. Itu plastiknya udah tersedia di sana, tinggal ambil buat bungkus sepatu, dan sepatunya boleh kok dibawa ke dalam. Terus buat yang bawa strollernya nggak bisa masuk, itu stroller bayi harus ditinggal di luar situ. Kata petugasnya nggak masalah gitu. Assalamualaikum. Jadi kita sudah memasuki di Masjid Biru ya guys. Jadi guys, Masjid Biru ini bangunan yang juga dikenal dengan nama Masjid Sultan Ahmed, yaitu kenapa disebut Masjid Biru karena menggunakan lantai berwarna biru. Dan masjid ini nggak bakal terlewatkan ya buat para wisatawan buat berkunjung karena merupakan salah satu masjid termegah di Turki. Dan masjid ini merupakan masjid Ottoman yang paling menarik untuk difoto. Masjid Biru memiliki 4 menara terletak di setiap sudut masjid. Menara-menara tersebut memiliki bentuk seperti pensil. 4 menara tersebut masing-masing memiliki 3 balkon. Sementara 2 lainnya yang berada di ujung halaman hanya memiliki 2. Bagian dalam masjid dihiasi oleh lantai biru yang datang dari Iznik, yaitu kota yang terletak sekitar 90 km dari tenggara Istanbul. Jumlah lantai biru yang digunakan dalam masjid tersebut adalah 21.043. Masjid Biru memiliki total 16 platform muazin. Muazin adalah orang yang mengumandangkan azan. Lantai bawah masjid tersebut dihiasi oleh lantai dengan desain tradisional, seperti bunga. Sementara hal yang paling mendominasi pada lantai atas masjid adalah lebih dari 200 kaca patri dengan desain yang unik. Ayat-ayat Al-Quran menghiasi bagian dari dalam masjid tersebut. Banyak dari mereka dibuat oleh seorang kaligrafi terhebat pada masa itu, yaitu Syekh Qasim Gubari.
Masjid Biru. Dan ini adalah miniatur masjid ya guys. Sebelum pintu keluar ya. Dan di sini juga ada literatur free. Kalian bisa ambil bebas, itu ada berbagai bahasa, tapi untuk bahasa Indonesia nggak ada ya. Cuman ada bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Baiklah guys, itu tadi ya jalan-jalan di Hagia Sophia dan Masjid Biru Sultan Ahmed. Makasih banyak buat yang nonton video aku ya. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, comment, and share. Kemudian yang belum subscribe, mohon di subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi buat video buat kalian. Akhir kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.